Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama yaitu badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demokrasi, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja dan presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti luas mencakup pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula, perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. The king can do no wrong. Tugas badan eksekutif. Menurut tafsiran tradisional asas trias politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif. Lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang. Yang pertama yaitu administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Kemudian legislatif, yaitu membuat rancangan perundangan dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga yaitu keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan, serta keamanan negeri. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya. Kemudian diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Selanjutnya yaitu badan eksekutif di Indonesia. Badan eksekutif yang terdiri atas presiden serta wakil presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu gugat, dan menteri yang dipimpin oleh seseorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar asas tanggung jawab menteri. Sebelum 27 Desember 1949, para menteri dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu menteri inti dan menteri negara. Kadang-kadang juga terdapat menteri muda, terutama dalam masa sebelum Desember 1949. Pada Juni 1959 diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar yang dimana badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden, dan diangkat beserta menteri-menteri. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR, yang dimana presiden dan wakil presiden bertanggung jawab kepada MPR. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu badan legislatif. Badan legislatif merupakan lembaga yang dimana di dalamnya merupakan orang-orang yang mewakili suara rakyat yang berdaulat. Tidak dari semula badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Pada mulanya, legislatif merupakan orang yang mengumpulkan dana untuk para raja. Pada gagasan kedaulatan di tangan rakyat, badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang.
Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Fungsi badan legislatif. Fungsi badan legislatif diantaranya yaitu yang terpenting adalah A. Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu diberi wewenang hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen undang-undang yang direncanakan. Pemerintah di bidang anggaran, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan diberi hak-hak kontrol khusus. Fungsi legislasi. Tugas utama badan legislatif adalah di bidang perundang-undangan. Akan tetapi sudah bergeser tugasnya dalam merancang undang-undang. Sekarang eksekutif lebih sering merancang undang-undang dan badan legislatif hanya mengesahkan saja. Selain itu, inisiatif badan legislatif untuk merancang undang-undang sedikit dan jarang menyangkut kepentingan umum. Dalam menjalankan suatu kebijakan, dibutuhkan sebuah undang-undang yang mengatur kebijakan tersebut. Maka, dengan itu, fungsi dari legislasi ini tidak boleh dibiarkan cuma hanya omongan belaka. Bukan hanya itu, Dewan Perwakilan mempunyai tugas membuat anggaran untuk menentukan jumlah biaya yang akan digunakan. Pemerintah dalam menjalankan 1 tahun roda pemerintahan. Di dalam badan legislatif, para dewan juga tidak bekerja sendiri. Biasanya mereka mempunyai timnya sendiri atau staf ahli serta sarana-sarana yang diberikan untuk menunjang tugasnya. Kemudian fungsi kontrol badan legislatif. Bukan hanya membuat rancangan undang-undang dan anggaran, akan tetapi fungsi pengawasan juga. Dalam fungsi kontrol badan legislatif diberi hak-hak seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya. Hak bertanya. Anggota badan legislatif dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu masalah. Pertanyaan disampaikan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau wakil pemerintah sendiri yang menjawab pertanyaan yang bersangkutan. Dengan hak ini dapat menarik perhatian umum untuk mengorek informasi di dalam kebijakan pemerintah. Kemudian hak interpelasi. Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Kemudian angket. Hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan tersendiri. Dibentuk sebuah panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada badan legislatif dan merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian hak selanjutnya yaitu mosi. Hak ini adalah setiap anggota bisa membuat sebuah keputusan bahwa dia tidak lagi percaya kepada pemerintah atau kabinet yang dapat mengguncangkan kekuasaan yang sedang berkuasa. Pembawa suara rakyat. Badan legislatif merupakan badan perwakilan. Oleh sebab itu, badan legislatif dengan masyarakat membahas kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu 3 badan yudikatif. Badan yudikatif lebih bersifat teknis, yuridis, dan hukum daripada bidang politik, kecuali mereka memainkan peranan politik. Dalam kekuasaan yudikatif tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, legislatif dan eksekutif. Hak dan kewajiban.
Terdapat dua sistem hukum yang ada di dalam badan yudikatif, yaitu common law dan civil law. Common law merupakan bentuk aturan-aturan yang telah dikodifisir, dimasukkan dalam suatu kitab undang-undang seperti Kode Sivil, tetapi merupakan kumpulan keputusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hukum. Jadi sesungguhnya hakim juga turut menciptakan hukum dengan keputusannya itu. Inilah dinamakan case law atau judge-made law. Karakter ini merupakan karakter di sistem hukum common law. Menurut C.F. Strong, judge-made law yaitu keputusan-keputusan para hakim yang terdahulu yang mengikat hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang serupa. Biarpun variasi dari keputusan ini tergantung pula pada waktu. Jadi itu hanya sebuah pedoman saja. Kemudian civil law. Civil law merupakan sebuah peraturan-peraturan yang sudah tersusun rapi. Peraturan ini tidak mungkin buatan sengaja para hakim. Di Prancis pada zaman Napoleon, hakim dilarang membuat case law. Hakim hanya bisa mengadili perkara berdasarkan peraturan hukum yang termuat dalam kodifikasi saja. Apabila peraturan kodifikasi tidak mengatur perkara yang diadili, maka barulah hakim boleh memberikan keputusannya sendiri. Akan tetapi putusan ini sama sekali tidak mengikat hakim yang selanjutnya bila menghadapi perkara yang sama. Semua itu tidak lagi konkret karena pada dasarnya hukum dibuat oleh badan legislatif yang memiliki hak untuk merancang undang-undang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pada hakikatnya, hakim dapat melakukan pendekatan teoritis mereka, walau mereka menganut di suatu sistem tertentu. Kemudian kesimpulannya, lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti lembaga legislatif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang, yaitu DPR. Bukan hanya membuat sih, tetapi juga mengontrol. Lembaga eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lembaga eksekutif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas menjalankan undang-undang atau sebagai eksekutor, yaitu presiden dan wakil presiden, serta jajaran kabinet dalam pemerintahan. Dan bukan hanya menjalankan undang-undang, tetapi sekarang lembaga eksekutif lebih banyak perannya dalam mengusulkan rancangan undang-undang. A few moments later. Sekian penjelasan bab 3 mengenai badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.